Hai Besti, Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat. Pagi-pagi kayak gini mau kemana bun? Aku itu mau ke kedai. Pagi-pagi gini adek minta ngapel ke kedai. Nah pagi-pagi kayak gini si adek Nindi itu nangis, suaranya sampai memecahkan genteng rumah. Walah, kok bisa ya? Tapi bohong. Nah ini sekitar jam 6 pagi, pas jam 6.00 WIB gitu ya teman-teman. Nah lampu di depan rumah tetangga aku aja masih belum padam, apalagi mataharinya juga masih belum terik, dan Ade udah nangis sampai melengking. Nah di sini si Ade minta jajan ya teman-teman, dan di sini aku itu nggak punya jajan di rumah sama sekali. Tapi demi si Dede yang penting dia tidak sakit, di sini kita ketok rumah tetangga yang masih tutup buat belanja. Nah untungnya di sini pemilik kedainya mau berbaik hati buat buka pintunya, jadi si adek bisa masuk deh buat belanja jajan. Nah pembelinya nggak ada malunya, langsung terobos tengok dapur, tapi nggak ke tengok dapur ya teman-teman, soalnya dapurnya itu nampak dari luar. Nah begini ya bunda, kalau anak sudah rewel di pagi hari, masih belum masak, masih belum cuci piring, bahkan pekerjaan sama sekali masih belum tersentuh, udah ngecek rumah orang. Dan ini ya saatnya aku mau pulang ke rumah setelah belanja. Nah pas ke kedai tadi aku itu ada beli telur 1 butir, beli energen 1 juga dengan harga 2000, dan telurnya itu sekitar 2500 ya teman-teman. Dan di sini aku beli 1 pak roti Roma harganya 9500. Dan aku juga ada beli jajan ya teman-teman sekitar 2000 ya, dan total semua yang aku belanjakan di kedai tadi sekitar 16.000. Dan lanjut saja teman-teman, di sini aku buat kopi dan sama energinya juga aku buat. Dan tahu teman-teman, pas aku itu potongin rotinya masih aja ada insiden yang bikin kepalaku pusing. Dan si adanya aku angkat sama rotinya juga ya, dan tetap aja teman-teman itu si adanya masih saja menjerit-jerit nangisnya. Entah ya teman-teman, adek ini kalau lihat kakak itu seperti musuh bebuyutan. Mama punya kakak mana? Bahkan roti yang sudah aku masukkan ke dalam piring, si adik ini nggak mau kasih sama si kakak, apalagi ya sama aku teman-teman. Coba deh dilihat baik-baik, diminta kakak pun pasti juga nggak mau dikasih, kalau diminta pakcinya dikasih teman-teman. Dan aku aja yang ngambil, dia masih ngoceh. Dan setelah aku ngerayu, aku sembunyiin deh rotinya. Dan rotinya tadi sudah aku sembunyiin ya teman-teman, dan aku kasih sama si kakak. Dan untung ya teman-teman, si kakak itu masih mau berbaik hati dan tidak mau memarahi adiknya. Coba deh kalau aku nggak ada di situ, pasti adiknya itu mulutnya ditampar. Pernah ya teman-teman, suatu hari si adik itu minta jajan kakaknya, dan tahu bukannya meminta ya teman-teman, tuh jajan kakaknya diambil. Dan sampai-sampai kakaknya ini marah, dan saat itu aku tuh nggak ada di samping mereka ya. Si kakak itu ngepukulin si adik, dan ku tanya kenapa adik nangis, dan kata kakak sudah aku tampar mulutnya. Nah setelah selesai aku ngurus kedua bocil aku, di sini aku itu lanjut saja mau masak ya teman-teman. Di sini aku itu mau masak nasi di kayu bakar. Dan ya teman-teman, semenjak aku itu menggunakan kayu bakar untuk memasak nasi, di sini aku itu agak irit menggunakan gas ya teman-teman. Nah aturan aku itu pakai gas sekitaran 2 minggu 1 tabung gas. Di sini aku cuman pakai 3 minggu, cuman hanya 1 tabung gas yang ukurannya 3 kilo ya teman-teman. Dan teman-teman, di sini orang kami rata menggunakan kayu bakar ya teman-teman, sekalipun sudah ada kompor gas. Bahkan tetangga aku tadi ya, aku itu sampai kecanduan deh buat pasang seng seperti sama tetangga aku ya teman-teman, supaya terhindar dari air hujan bahkan angin kencang. Kapan aja deh teman-teman, kalau sudah ada waktu akan aku pasang sengnya di sini. Dan kalau aku di sini itu ngekukus nasinya itu sih seperti ini ya teman-teman, airnya itu melebihi dandang nasi yang ada di kukusan itu. Kenapa bisa ya teman-teman? Supaya nanti kalau aku udah kasih berasnya, itu berasnya nggak kekeringan, dan pas juga ya teman-teman, nggak bakalan lembek kok.
Nah, di sini aku itu mau ngukur berasnya ya teman-teman, dan di sini berasnya aku itu ngambil sekitar 7 cup, dan cup yang aku pakai ini ya teman-teman, cup dispenser beras aku. Biasanya sih kalau aku itu pakai cup tempat susu ya teman-teman, hanya saja tempat susunya itu masih ada di bawah dasar beras yang ada di ember cat aku. Makanya aku itu pakai aja ya cup beras dispenserku. Dan lanjut ya teman-teman, di sini aku itu lagi ngerapihin piring-piring aku karena di sini aku itu mau cuci beras ya teman-teman, supaya enggak ribet dan enggak keganggu pas aku lagi cuci berasnya. Tadi aku udah cuci beras ya teman-teman sekitar 3 kali, hanya saja videonya sudah aku skip gitu aja, dan langsung aja teman-teman di sini itu aku lepasin airnya karena airnya itu berlebihan dan berasnya juga kurang bagus ya teman-teman, agak kecil-kecil. Namun airnya aku lepasin sekitar 2 cangkir air ya teman-teman, supaya nanti pas aku masak nasinya itu nggak begitu lembek. Kalau masak begini ya teman-teman, gosong nasinya itu nggak begitu kebanyakan ya, semuanya bisa dimakan. Dan ya teman-teman, setelah selesai aku itu masukkan berasnya ke dalam kukusan. Di sini si kakak mau berangkat sekolah dan di sini dia minta aku buat nyisirin rambutnya, dan tahu ya teman-teman, ini si kakak benar-benar lincah sekali larinya. Pasti. Dan sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan konten aku hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman buat menantikan video aku yang berikutnya, karena video berikutnya masih ada lagi ya teman-teman. Hanya saja di sini aku bagi dua dalam hal video seperti ini.